Dalam kesempatan kali ini, kita akan coba untuk mengenal fungsi teks pada program Microsoft Excel. Pertama-tama, kita ingin mengenal kegunaan dari fungsi teks ini. Nah, fungsi teks ini digunakan untuk merubah data nilai numerik menjadi format teks dengan pemformatan tertentu. Adapun untuk sinteksnya, teman-teman bisa lihat di sini ya, sama dengan teks, kemudian buka kurung, argumen pertama yaitu value. Untuk value ini biasanya berupa data angka, nilai uang, nilai persentase, ataupun tanggal. Nah, kemudian pisah dengan titik koma atau koma sesuai dengan komputer teman-teman. Untuk argumen kedua yaitu format teks. Nah, format teksnya itu biasanya contoh yang biasa digunakan yaitu data angka atau nilai uang, data persentase maupun tanggal yang terdiri dari tanggal atau harinya, bulan, dan tahun. Untuk tanggal atau harinya sendiri biasanya dipresentasikan dengan huruf D yang berarti days atau hari. Sedangkan untuk bulan diwakili oleh huruf M atau month. Sedangkan yang terakhir untuk tahun diwakili dengan huruf Y atau year. Langsung aja kita praktekkan, kita contoh format teks yang pertama yaitu data angka atau nilai uang. Misalnya saya gunakan 3.500 ya, 3.500 di sini. Kalau teman-teman bisa lihat datanya numerik ya di formula barnya. Sekarang kita ubah ini menjadi format teks di sampingnya dengan menggunakan rumus teks. Sama dengan teks, kemudian buka kurung, untuk value-nya tinggal kita klik saja sel yang berisi data numeriknya. Kemudian titik koma. Untuk pemformatan teks harus kita apit dengan tanda petik 2. Jadi harus kita awali dengan tanda petik 2. Habis itu format teksnya apa? Ini diwakili dengan angka 0. Berarti tinggal kita ketikkan saja angka 0. Kemudian tutup lagi dengan tanda petik 2. Habis itu tutup kurung, enter. Maka nanti hasilnya sama nih 3.500. Hanya saja dia berupa format teks. Kalau kita lihat di formula barnya dia berupa formula seperti ini. Beda dengan yang sebelahnya yang diketik secara manual. Andai kata misalnya kita jadikan $3.500 ya, anggap aja $3.500, dia ada separator ribuannya ya, yang lambang titik dan juga ada 2 digit di belakang koma. Berarti tinggal kita tekan F2 aja pada rumus teksnya. Di sini kan diawali dengan lambang dolarnya, berarti kita ketikkan saja lambang dolar spasi 0. Ini untuk ribuannya, di setelah angka 0 ini kita berikan tanda titik, kemudian 00 karena dia ribuan kan. Baru kita masukin lambang koma, dia 2 digit kan di belakang koma, 00 aja. Enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sama, hanya saja ini diketik secara manual, sedangkan yang ini kita menggunakan format teks. Lalu bagaimana untuk data persentase? Data persentase di sini saya misalkan gunakan 15%. Oke, langsung aja kita gunakan rumus teks sama dengan teks. Buka kurung, untuk value-nya ini sendiri tinggal kita klik saja sel yang berisi data persentase, yaitu di sel B15, pisahkan dengan titik koma atau koma sesuai dengan contoh yang di sini di komputer teman-teman. Format teksnya selalu ingat harus kita apit dengan tanda petik 2. Nah, kita mulai di tanda petik 2. Untuk format teksnya tinggal kita lihat di sini data persentase 0%. Berarti kita ketikkan saja 0%, kemudian tanda petik 2, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita ubah misalnya dari 15% menjadi 75% misalnya. Nah, dia akan berubah. Kayak gitu ya. Ini untuk contoh yang kedua untuk nilai persentase. Sekarang kita menuju ke penanggalan. Biasanya saya menggunakan ini kan karena format penanggalannya ini masih US. Biasanya bulan ini di awal, kemudian kedua itu untuk data hari, baru tahun ya. Misalkan saya ingin menampilkan tanggal 12 Agustus tahun 2010. Berarti kita masukin dulu bulannya, bulan 8, tanggal 12 tahun 2010. Nah, berarti 12 Agustus 2010. Ya, jadi karena saya menggunakan format US, jadi untuk bulannya ini di awal, di tengahnya hari atau tanggalnya, kemudian di ketiga ini yang terakhir yaitu untuk tahunnya.
Seandainya misalnya kita ingin menampilkan data harinya atau tanggalnya saja, yaitu tanggal 12, kita gunakan rumus teks sama dengan teks, kemudian buka kurung, value-nya tinggal kita klik saja sel B17 yang berisi data tanggalnya. Kemudian titik koma, untuk format teksnya jangan lupa kita awali dengan tanda petik. Di sini kan tanggal 12, kita bisa masukin huruf D ya tadi untuk tanggal atau hari D. D-nya itu bisa 2. Kalau misalnya untuk ini kebetulan tanggal 12 kan terdiri dari 2 digit angka, bisa kita masukin DD ya. Kemudian tanda petik 2, tutup kurung, enter. Nah, dia 12 kayak gini teman-teman ya. Seandainya coba tanggalnya ini saya jadikan 1 digit aja, bukan tanggal 12, misalnya tanggal 5. Maka dia akan munculnya jadi 05. Kenapa? Karena DD-nya ini ada 2. Kalau ingin 5 saja berarti kita jadiin 1 saja. Kayak gini. Jadi tanggal 5 Agustus 2010 hanya menampilkan tanggalnya saja. Lalu bagaimana kita ingin tahu nih tanggal 5 Agustus 2010 ini hari apa? Tinggal kita ketikkan DD-nya sebanyak 3 kali. Maka dia akan menampilkan nih. Kalau tanggal 5 Agustus ini hari Kamis atau Thursday. Kalau pingin lengkap berarti D-nya kita jadikan 4 kali. Nah, D-nya 4 kali, dia lengkap nih. Thursday ya, atau hari Kamis. Coba seandainya misalnya kalau tanggal 6 harusnya dia Friday, hari Jumat. Nah, benar ya. Coba tanggal 7-nya Saturday harusnya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini kalau untuk menampilkan tanggal atau harinya. Jadi kalau ingin menampilkan hari, DD-nya harus 4 kali secara lengkap ya. Kalau misalnya harinya secara singkat, DD-nya 3 kali. Sedangkan untuk menampilkan tanggalnya cukup DD-nya ini 2 kali atau 1 kali saja. Sekarang kalau untuk menampilkan data bulannya ya, kita gunakan M. Nah, M ini sama juga. Ini kan bulan Agustus. Nah, M-nya 1. Ini menampilkan bulan 8. Coba kalau M-nya 2 di sini dia jadi 08. Ya. Kalau M-nya 3 dia akan menampilkan bulannya tapi singkat saja, AUG ya. Bulan 8 adalah bulan Agustus. Kalau ingin lengkap M-nya berarti kita ketikkan 4 kali. Agustus. Nah, coba kita ubah misalnya bulannya bulan Desember. Jadi kita ubah bulannya jadi bulan 12. Nah, dia Desember kayak gini, teman-teman ya. Lalu bagaimana kalau ingin menampilkan tahun? Kalau untuk tahun, kita ada 2 pilihan ya. Kita ketikkan huruf YY-nya 2 kali. Kalau kita tampilkan YY-nya 2 kali saja di sini, dia hanya menampilkan 2 digit di belakangnya saja. Misalnya 2010 ini aku ganti menjadi 2015. Nah, dia hanya menampilkan 2000. Dari 2015 dia hanya menampilkan angka 15-nya saja. Tapi kalau ingin lengkap, kita ketikkan Y-nya sebanyak 3 kali. Kalau kita ketikkan Y sebanyak 3 kali, dia akan menampilkan tahunnya secara lengkap yaitu 2015. Terus juga nih, kita bisa gunakan contoh penggunaannya misalnya pada tanggal tempat dan tanggal lahir. Misalnya di sini saya aja data tempat dan data tanggal. Ya, misalnya tempatnya Jakarta. Terus tanggal lahirnya itu bulan Juli. Misalnya bulan Juli tanggal 20 tahun 2008 misalnya. Nah, terus yang kedua Bandung misalnya bulan 11 misalnya ya. Tanggalnya tanggal 16 misalnya tahunnya 2012. Oke. Di sini kita sudah punya nih ya, tempat dan tanggal lahir, tapi datanya di sel yang berbeda. Apabila kita ingin menggabungkan ya teks dalam sel yang berbeda di dalam satu sel, biasanya kita gunakan rumus concatenate. Sama dengan concatenate. Nah, buka kurung, kemudian tinggal kita klik saja teks pertama ya. Kemudian kita pisahkan titik koma, kita masukin nih teks yang kedua. Enter. Maka nanti hasilnya gini nih, Jakarta 39649. Kenapa? Karena data yang ini masih data numerik ya. Jadi dia akan mengidentifikasinya ya seperti ini gitu loh.
Jadi supaya menjadi Jakarta terus tanggalnya sama kayak gini, harus kita ubah nih data numerik ini menjadi teks. Oleh karena itu harus kita kombinasikan rumus concatenate dengan rumus teks. Jadi langsung aja kita praktekkan. Misalnya concatenate buka kurung teks pertama yaitu di Jakarta, klik saja di sel Jakarta, titik koma. Nah, untuk teks yang kedua ini ya, kita masukin huruf teks. Karena ini ya teks kedua ini masih data numerik atau data angka. Kita ubah menjadi format teks. Jadi kita masukin aja teks ya, rumus teks, value-nya tinggal kita klik saja sel yang berisi data tanggal. Kemudian titik koma, format teksnya kita awali dengan tanda petik 2. Habis ini yang 7 ini kan month atau bulannya. Jadi mm garis miring dd kemudian garis miring, karena kita lengkap YY-nya 3 kali ya. Habis itu kita tanda petik 2, tutup kurung, enter. Nah, makan jadi nih Jakarta 7/20/2008. Namun di sini kalau kan nggak ada spasinya. Kalau kita mau rapihkan, di antara sini nih, sebelum teks ini, kita masukin aja tanda petik 2. Kemudian misalnya kita mau separatornya koma, tanda petik 2 sekali lagi. Habis itu baru kita pisahkan dengan titik koma. Nah, Jakarta bulan 7 tanggal 20 tahun 2008. Ya, untuk ke bawah tinggal kita kopikan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ya data tanggalnya ini harus kita ubah ya dari format nomor atau angka menjadi teks dengan menggunakan rumus teks atau fungsi teks seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Contoh dan pengenalan fungsi teks pada program Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman paham dan semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Dah.